Nih, ini mobilnya nih. Ini nih. Pulang, mau pulang, nggak mau pulang. Siap, siap bang, siap bang. Assalamualaikum. Sut. Nah, pemirsa, kami bersama Bung Haye Munir juga Pak RT udah nyampe di Polres Kota dan kendaraan kami akan masuk di pintu gerbang. Sudah mundur kameranya. Untuk Assalamualaikum. Bang, saya punten, saya barusan masuk tadi mau main HP pas kagok aja saya. Lagi masuk ke belakang nih, lagi cari parkiran dulu. Ya, saya nggak akan ini ya. Oke ya. Nah, pemirsa, sore ini Bang Kumis sudah nyampe di Polres Kota untuk melihat kondisi Keke atau Lala yang konon ada di Polres ini. Dan di sana Bung Haye Munir pun sudah menemui salah satu anggota yang memang untuk mengamankan Keke. Nanti sampai jumpa bersama channel Bang Kumis Berbagi. Selamat sore pemirsa, masih bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi Jumat 4 Februari 2022. Keke atau Lala lagi menjadi pemberitaan publik di Pandeglang. Pasalnya yang konon diberitakan di beberapa media Facebook, khususnya di grup beredar bahwa hilang. Kata hilang perlu kita bahas karena fakta penelusuran channel Bang Kumis Berbagi ternyata Keke ini bukan hilang, hanya kabur dari rumah. Dan kebetulan sore hari ini Bang Kumis ketemu dengan orang istimewa banget yang berurusan dengan anak nih. Siap. Perkenalkan dulu Bang. Siap. Selamat pagi. Ini manggilnya. Selamat sore. Oh sorry. Wah. Selamat sore. Ini semangat pagi bawahnya. Selamat sore Bang Kumis ya. Ya, saya Henry Gunawan dari LPA Provinsi Banten. Yang memang setiap hari tentu saja banyak bertemu dengan hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak yang ada di Banten. Nah, sebelum kita lanjut, Bang Kumis juga belum tahu tuh LPA itu apa Iya. gitu loh. Kan publik biar tahu, Bro. Siap. Apa sih singkatannya gitu loh. Betul. LPA Provinsi Banten ini adalah Lembaga Perlindungan Anak. Wah, Lembaga ini Perlindungan orangnya, Anak ini. Provinsi Banten yang ada di bawah Komnas Perlindungan Anak. Nah, kalau di pusat ada Komnas Perlindungan Anak, di kabupaten kota itu ada 8 kabupaten kota, ada juga LPA, Lembaga Perlindungan Anak. Tetapi itu non pemerintah. Non pemerintah. Nah, itu perlu diketahui ya. Betul. Nah, bicara LPA tadi ya, Bang ya. Sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya itu sejauh mana sih tentang yang berat loh Pak, ya, perlindungan anak. Banten, anak sendiri aja kadang-kadang nggak bisa dilindungi. Penting itu. Coba, gimana sih sebenarnya? Secara fungsi, Lembaga Perlindungan Anak, terutama Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten, itu ada 3 fungsi utama. Coba. Ada fungsi yang pertama itu fungsi preventif. Terus fungsi preventif ini kita mendorong bagaimana ada upaya-upaya untuk mendeteksi dari awal apakah ada kekerasan terhadap anak, termasuk dalam bentuk sosialisasi. Itu ada upaya preventif kita. Kita berjejaring dengan lembaga-lembaga lain, dari kedinasan, dari dinas sosial, DP3KB, termasuk lembaga pemerhati anak juga. Nah, di upaya preventif kita melakukan banyak sosialisasi. Nah, saya potong dulu ini. Siap. Ini menarik karena secara tidak sengaja baik tayangan yang pertama dengan Bang Agus Munir juga itu tidak ada rekayasa, kebetulan ya di saat kaburnya Lala ini Bang Kumis juga peduli, betul. merasa sebagai penggiat
sosial media Mm. juga harus dong ikut serta kan kita kan. Betul, betul, Nah. betul, betul. Gini loh Bung, ini mudah-mudahan ada hikmah Siap. dari sebuah peristiwa keke, Ya. ya kan? Abang udah lihat kekenya belum nih yang sekarang? Saya baru sampai sih tadi langsung ke sini. Mm. Kalau si kekenya sendiri saat ini lagi dengan salah satu pengurus LPA provinsi juga, ada Bu Listianingsih. Saat ini sedang bersama beliau, sedang ditenangkan istilahnya. Tapi bukan pakai suntik penenang, Iya, ya kan? Tapi secara sedang hati. sedang diajak ngobrol dari ke hati, apa yang kemudian sedang dirasakan, apa masalahnya kemudian bisa sampai kita menyebutnya akhirnya kabur bukan hilang ini anak. Tapi kalau dari gaya bahasanya sudah kayak Pak Tino itu loh. Bener. Nah, deket banget dengan anak-anak. Sukses. Siap. buat Terima teman-teman kasih, ya. terima Dan kasih. ini loh, mudah-mudahan ini hanya sebatas, mudah-mudahan hanya keke saja yang Ya, masih gini. Nah, betul, kalau betul. menurut Bapak nih ya, dengan adanya kasus keke, untuk analisa sementara sebenarnya apa sih yang menyebabkan anak sekecil keke sampai kabur? Bicara kabur tuh nggak ada yang enak. Ya, betul, Terkecuali betul. kabur dari rumah tahanan. Iya. Coba bisa Iya. sedikit memberikan Baik, penjelasan. kaburnya anak tentu saja kalau ada kata anak berarti ada orang tua. Betul. Nah, kalau ada orang tua berarti bagaimana si anak bisa kabur, apa penyebabnya. Maka yang perlu kita tanyakan pertama kali kepada anak, apa yang menyebabkan si anak kabur dari rumah. Kalau kabur dari rumah berarti ada pola asuh yang mungkin sejauh ini keliru yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, saya dapatkan informasi tadi di rumah hanya tinggal ibunya, orang tua dari pihak ayahnya sudah wafat, jadi ada pola asuh orang tuanya yang mungkin keliru di sini. Kurang tepat. Nah, kurang tepat. Informasi yang saya dapatkan, si anak tadi ada Ibu Listianingsih, ada tim dari LPA Provinsi yang ketemu langsung sama si anak. Si anak tidak ingin pulang ke rumah orang tuanya. Bahkan Ya. tidak mau ketemu dengan Tidak. orang-orang yang dikenal. Nah, Ini yang nggak tahu nih nanti, mudah-mudahan karena Keke ini adalah fans berat Bang Kumis Ya. dan sudah pernah ditayangin. iya. Karena Oh, iya, Keke iya, ini iya. termasuk Bang Kumis juga tidak semua yang Bang Kumis lihat tayang di channel Bang Kumis. Kita Siap. pilih-pilih. Keke Ini menarik. saya sangat menarik sekali ya. Di mana anak yatim usia waktu itu masih kelas 5 atau kelas 4. Oke. Dia sudah mandiri dan pertanyaan demi pertanyaan saya ajukan bikin Bang Kumis kalau boleh kayak udah ikut Bang Kumis. Iya. Kalau boleh tapi kan ada orang tua. Betul. Untuk nanti cara pendekatan nih. Mm. Ini kan bukan hal yang mudah. Bro. Betul, Ya kan? betul. Ini anak yang tujuannya supaya jangan trauma. Ya. Sementara si anak sendiri nggak mau ketemu sama orang yang Iya. dikenal. Kira-kira langkah-langkah apa nih nanti kita ketemu ke kakek ini? Nanti? Ya, yang pertama memang tadi dari Ibu Listianingsih sendiri, pengurus LPA Provinsi sudah ketemu langsung. Ini pendekatan secara psikologis sudah dilakukan. Yang pertama mengetahui apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh si anak. Nah, proses ini nanti akan berlanjut ke tahapan trauma healing. Bagaimana traumanya itu kemudian bisa ditekan. Itu dulu ya. Betul, itu dulu yang kemudian tadi si anak tidak mau ketemu dengan orang tuanya, bahkan tidak mau dengan orang-orang yang dikenal. Gitu. Yang dikhawatirkan si anak tadi ada sisi-sisi trauma yang kemudian membuat si anak tidak ingin bertemu atau tidak ingin terjadi lagi. Khawatirnya kalau ketemu dengan orang-orang yang dikenal, dibawa pulang ke rumah terjadi dan itu terulang. Nah, harapan si anak sepertinya itu yang tadi sempat digali. Nah, nanti prosesnya kami akan coba dorong bagaimana si anak ini bisa menjelaskan dengan detail apa yang kemudian dirasakan, karena tentu saja bagaimana mengeluarkan perasaan itu kan penting untuk kemudian si anak bisa dideteksi apa permasalahan yang sedang terjadi. Nah, kalau itu sudah dilakukan, kemudian keluar apa permasalahan-permasalahan yang ada, maka nanti kita bisa berikan ada alternatif solusi yang bisa kita dorong agar terutama yang pertama bagaimana lagi-lagi kita perlu untuk mempertemukan, karena pengasuhan yang terbaik itu adalah pengasuhan dilakukan oleh orang tua. Bisa jadi tadi kalaupun pengasuhannya keliru atau tidak tepat, kita akan coba dorong tadi ada proses penggalian terlebih dahulu, bagaimana pengasuhan yang dilakukan oleh orang tuanya
kalau itu kita temukan titik permasalahannya, maka kita perlu ingatkan juga bahwa ada sisi-sisi pola pengasuhan yang kalau itu tidak tepat, harus dikembalikan ke pola asuh yang tepat. Kalau ada kekerasan, maka itu harus dijauhkan dari proses pola asuh. Nah, kami dapatkan ada informasi bahwa ada pola asuh. Informasi sementara. Ya, informasi sementara. Maka nanti kita perlu gali lebih lanjut. Apakah informasi ini benar atau tidak? Informasi sementara ada pola asuh yang kurang tepat. Maka ini yang mungkin nanti perlu kita dorong agar kita dapat temukan solusinya. Harapannya si anak bisa kembali lagi ke orang tua. Luar biasa. Ini tapi kalau terlalu lama jam tayangnya bosan juga. Gitu. Kan? Ngapain lihat Bang Kumis? Kalau lihat ini masih mending ganteng. Nah, lihat Bang Kumis ya kan. Nah, Siap. pesan untuk ibu-ibu nih, ya kan? Bukan hanya untuk ibunya si Lala, Ya. tetapi ibu-ibu lain. Siap. Pandeglang, Banten, bahkan Indonesia, dunia. Ya. Ada pesan dari Indonesia. Siap. Coba untuk Oke. ibu-ibu. Iya, pesan untuk ibu-ibu memang saya sama orang tua juga yang memang memiliki 2 anak hari ini, kita seperti sedang dihadapkan pada anak-anak dengan generasi baru. Nah, Anak-anak ini. hari ini adalah generasi yang disebut sebagai generasi digital yang Bukan generasi vaksin. bukan Soalnya sekarang anak-anak harus vaksin. Sekolahnya Walaupun di rumah. iya, walaupun kemudian sebenarnya ada imunisasi juga kan ya. Lanjut. Nah, iya. Nah, pola asuh itu yang harus dipahami oleh orang tua bahwa ternyata beda pola asuh yang dilakukan semasa kita dulu Zaman waktu dulu. kecil dengan pola asuh hari ini anak-anak. Anak-anak hari ini ketika dikeraskan mereka akan kabur dari rumah. Nah. Kalau kita dulu dikeraskan mungkin Wah, kita takut malah. iya malah lebih takut. Paling kalau kabur paling jauh itu ke masjid, ke musola, udah Atau itu ke malah rumah rumah keluarga yang lain balik lagi. Ngadu kan Nah, ya. hari ini anak-anak kita menyebutnya anak-anak milenial, anak-anak digital itu sudah terhubung dengan jaringan global. Jadi mereka bisa datang kemanapun, bisa pergi kemanapun Dan tanpa berhubungan dengan siapapun. betul Itu yang paling berhubungan dengan kadang-kadang nah yang namanya era tadi digital tadi itu betul. dampaknya kalau kita orang tua ya kan Ya. nggak berhati-hati Betul. mempergunakan yang namanya kotak hitam seperti Betul. ini. Gadget Dampaknya itu wah. dampaknya luar Tadinya biasa. mau ngomong gadget tapi nggak ngerti. Iya. Makanya Tapi saya apresiasi nih Bang Kumis luar biasa ini kontennya luar biasa ini salah satu bentuk edukasi buat orang tua. Oke, terima Siap. kasih. Nah, Sama-sama. sekalian nih karena di sini juga ada praktisi hukum dari Siap. Banten juga. Betul. Bung Agus Munir, sarjana hukum. MH itu singkatannya apa? Nggak ngerti. Magister hukum. Udah nggak usah diomongin. Tapi salah ngomong. Bagaimana nih, Kang Munir melihat peristiwa seperti ini menurut kacamata hukum Bang Munir sendiri? Madep sana dong. Baik. Nah, Sebenarnya ini ranahnya bentar. beliau. Bentar. Ini ambil. Siap. Bentar, Bang ya. Sorry. Gampang dipotong nanti. Siap Bang ya. Luar biasa. Lanjut. Baik Bang Kumis, terima kasih. Sebenarnya ini kalau sudah ranah beliau Pak Gunawan sebagai Ketua LPA Provinsi ya, kita ini sudah tidak bisa berbicara masalah praktisi hukum. Oh, gitu. Ya, karena ini masalah hati nurani terkait anak ini urusannya. Betul. Kalau kita masalah keras-kerasan oke, tapi kalau beliau ini lemah lembut orangnya. Gitu. Makanya Gitu. kan gini loh. Antara panas dan dingin, antara plus dan min itu akan menjadikan satu kekuatan. Ya, Betul. Contoh lampu. Mm. Ini min terus ya, nggak menyatu nggak akan nyala. Justru dua orang ini kebetulan sore ini sebenarnya satu pertemuan mungkin Tuhan harus mempertemukan kita bertiga untuk memberikan edukasi informasi kepada publik tentang Ya. perlindungan anak. Dan hukumnya pun ada, monggo. Ya. Ini bicara hukumnya. ya. Setidaknya begini Bang Kumis, dari peristiwa Keke ini ya. Keke ini menyita perhatian masyarakat Pandeglang. Khususnya umumnya masyarakat Banten, agar menjadikan suatu pembelajaran bagi semua orang tua. Seperti kata beliau tadi udah utarakan semua. Karena apa? Di sini ada resiko hukum. Apabila memperlakukan anak ya, baik secara aniaya, secara fisik ataupun lisan, itu akan menimbulkan akibat hukum pidana. Di situ ada Undang-Undang Perlindungan Anak
yang orang itu harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatannya ya. Yang keduanya juga atas peristiwa KKI ini saya malah ditemuin oleh Bang Kumis menjadikan satu momen apa? Untuk berterima kasih karena kami itu KKI ini adalah merupakan warga kami, Pak Gun. Jadi di sini ada tokoh ulama, di situ ada Pak RT, di sana Pak RW, Pak Lurah pada nungguin ya. Kami berterima kasih karena dari kemarin jam 9 malam kita ini mencari. Berterima kasih khususnya kepada jajaran Polsek Labuan, Polsek Menes, Polsek Pandeglang Kota, Bahkan hampir semua. ya, Polres Pandeglang, ini melibatkan Polres Serang Kota, dan kebetulan pemukulnya terakhir LPA Provinsi lagi. Nah, termasuk TP2 ya, TP2A. Makanya itu atas hal ini mungkin menjadi suatu pesan bahwa KK ini suatu saat mau jadi apa sih? Nah, gitu loh. Jadi ini moga-moga orang tuanya sadar. Hal ini orang aja pada heman lah kepada anaknya. Mosok orang tuanya tidak, kan begitu Bang Kumis ya? Paling pesan saya cuma satu, yaitu tadi kepada seluruh orang tua dimanapun untuk berhati-hati memperlakukan sesuatu yang mendidik kepada anak. Karena tidak menutup kemungkinan sesuatu yang salah akan menimbulkan resiko hukum terhadap orang tuanya sendiri. Itu aja Bang Kumis ya. Oke, terima kasih. Oke. Bapak, terima kasih. Terima kasih, Bang Kumis. Nah, pemirsa, ini dikatakan bincang-bincang tidak disengaja ya di saat mau menjemput kakek dan kebetulan ketemu. Dan mudah-mudahan tayangan kali ini menjadikan satu referensi informasi kepada ibu-ibu khususnya kan. Betul. Jangan sampai timbul keke berikutnya. Oke Pak ya. Betul. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Neo TV, channel Bang Kumis berbagi referensi, informasi, faktual dan terpercaya.